Oke geng, balik lagi ke channel aku Mr. Nobody. Malam hari ini Mr. Nobody sudah berada di kota Bukit Tinggi nih geng. Kota Bukit Tinggi terletak di arah utara dari kota Padang atau sekitar 90 kilometeran dari kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Siano dan dikelilingi oleh dua gunung, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Lokasinya di ketinggian 909 sampai 941 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan Bukit Tinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar hanya antara 17 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius saja. Nah, kalau berbicara tentang Bukit Tinggi, pasti yang terlintas di pikiran teman-teman semua adalah jam gadangnya kan? Pastinya. Tapi tahukah teman-teman kalau mesin jam gadang yang ada di Bukit Tinggi itu hanya ada 2 buah saja di dunia ini? What? Ayo, pasti nggak ada yang tahu kan? Kemudian tahukah teman-teman kalau kota Bukit Tinggi ini dahulunya pernah menjadi ibu kota Indonesia? Nah, pasti masih banyak yang belum tahu kan? Jadi daripada makin penasaran lagi, langsung saja Mr. Nobody akan menyampaikan informasi-informasi menarik seputar Bukit Tinggi nih geng. Oh iya, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel aku, channel Rizky Kurniawan. Bantu channel aku menuju 1000 subscriber pertama. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita membahas tentang sejarah kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi semula merupakan pasar bagi masyarakat Agam Tuo, yang kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini pun menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang terdapat di kota ini. Tempat ini dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan ofisir-ofisir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan geng, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kota, atau pada masa Hindia Belanda itu dikenal dengan nama Stad Gemeente, yang berfungsi sebagai ibu kota afdeling Padangsi Bovelanden. Nah, itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan Komandan Militer ke-25 Kemtai di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji, yang kemudian kota ini berganti nama dari Stad Gemeente Fort de Kock menjadi Bukit Tinggi Shiyokuso, yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera, geng. Dengan gubernurnya kala itu adalah Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian Bukit Tinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera di tahun 1947. Kemudian pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan juga sebagai kota perjuangan, geng. Ketika itu pada tanggal 19 Desember 1948, kota ini ditunjuk sebagai kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, geng. Atau dikenal dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang disingkat menjadi PDRI. Yang kemudian hari kejadian tersebut ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, geng, yaitu pada tanggal 19 Desember untuk memperingati Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang sampai sekarang masih diperingati, yaitu Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember.
Nah, begitulah sejarahnya kenapa Bukit Tinggi menjadi ibu kota negara Indonesia ya, geng. Oke. Nah, oke ya. Tadi kita udah membahas tentang sejarah kota Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita bakalan membahas tentang jam gadangnya juga ya, geng. Karena aku sekarang ini udah sampai di jam gadang, jadi aku bakalan share ke teman-teman tentang informasi menarik yang belum kalian ketahui tentang jam ini. Kita mulai dari nama jam gadangnya. Sebenarnya nama jam gadang itu adalah bahasa Minangkabau, geng, yang berarti jam besar. Jam gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan jam gadang. Jam ini telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar jam ini. Taman tersebut menjadi ruang interaksi buat masyarakat baik dari dalam kota ataupun yang dari luar kota yang liburan ke kota Bukit Tinggi. Oh iya, geng, jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi penyangga dan juga adukan semen, tanpa keduanya ya. Dan menara jam ini setinggi 12 meter. Itu dibangun hanya menggunakan campuran antara kapur dan pasir saja. Wow, mantap nggak? Coba bayangin 12 meter menaranya itu dibangun tanpa besi dan juga tanpa adukan semen. Hanya dibangun dengan campuran kapur dan pasir pada waktu itu ya. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang ini. Jam tersebut juga bergerak secara mekanik oleh mesin yang didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda, melalui pelabuhan Teluk Bayur. Mesin jam gadang dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Jadi tingkat 2 kalau dihitung dari atas ya. Pada bagian loncengnya tertulis nama pabrik pembuat jamnya juga, geng. Nama pabriknya itu adalah Fortman Recklinghausen. Fortman adalah nama belakang dari si pembuat jam tersebut, atau nama lengkapnya adalah Bernhard Fortman. Sedangkan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam. Mesin jam ini pada tahun 1892. Dan mesin ini masih berfungsi dengan baik hingga saat ini, geng. Wow, mantap. Berapa tahun tuh ya umurnya? Dari 1892 hingga 2021. Gila. Dan mesin jam gadang ini hanya ada 2 di dunia, geng. Hanya ada 2 saja, ada 2 unit di dunia ini. Yang pertama itu ada di Bukit Tinggi ini, di jam gadang ini. Dan yang satunya lagi ada di Big Ben, London. Widih, langka bro. Hanya ada 2 di dunia. Buset dah. Kalau dijual berapa duit tuh jam? Ya Allah. Menara jam gadang ini mulai dibangun pada tahun 1926, geng, atas inisiatif dari Hendrik Roloff Rockmaker. Rockmaker atau Rockmaker ya bahasa Belandanya, aku kurang tahu ya. Yang menjabat sebagai sekretaris kota atau pada masa itu disebut sebagai controller Fort de Kock yang sekarang menjadi kota Bukit Tinggi. Itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jamnya itu pula merupakan hadiah dari Ratu Belanda ya, geng, yang bernama Wilhelmina. Panjang juga cerita jam gadangnya. Dari pembuatannya, terus jamnya hanya ada 2 diproduksi di dunia, kemudian itu merupakan kado dari Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Gila, coy. Arsitektur menara jam ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari Koto Gadang, geng. Sementara pelaksanaan pembangunannya itu dilakukan oleh Haji Moran dengan mandornya kala itu yaitu Sultan Gigiameh. Wih, mantap kan namanya. Sultan di zaman dahulu itu mah lebih gila lagi ya dari sultan sekarang, geng.
Bayangkan aja Sultan di zaman dahulu giginya itu aja emas, geng. Widih, gila cok. Diame. Emang apa sih nggak boleh? Peletakan batu pertama pembangunan Menara Jam Gadang ini dilakukan sendiri oleh putra pertama Rookmaker, geng, yang pada waktu itu masih berusia 6 tahun. Dan pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden, geng. Biaya yang pada waktu itu sudah tergolong fantastis ya. Dan menara jam ini selesai dibangun lengkap dengan mesin jamnya itu di tahun 1932. Sejak didirikan, Menara Jam Gadang ini telah mengalami 3 kali perubahan, geng. Tetapi perubahan tersebut hanya terjadi pada bentuk atapnya saja. Pada awal didirikan, yaitu pada pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang tersebut berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur. Yang makna dari patung ayam tersebut yaitu agar orang sekitar Bukit Tinggi atau di sekitar Fort de Kock bangun pagi apabila ayam sudah berkokok. Kemudian pada masa Jepang, bentuk atapnya itu diubah menjadi bentuk pagoda, geng. Lalu terakhir setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang itu diubah lagi menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau atau rumah gadang, geng. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Bukit Tinggi, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan itu langsung di puncak jam gadang ya, geng. Setelah melalui pertentangan dengan pucuk pimpinan tentara Jepang, pemuda yang memimpin massa untuk menaikkan pertama kali sangsaka merah putih itu dipimpin oleh pemuda yang bernama Marakarma. Oh iya, geng, penulisan angka 4 pada jam gadang ini ternyata menjadi perbincangan juga, geng. Kenapa bisa? Karena penulisan angka 4-nya berbeda dengan angka 4 dalam aksara Romawi. Angka 4 di jam gadang ini ditulis seperti ini, geng. Nah, sedangkan semestinya angka 4 itu ditulis seperti gambar ini. Berbeda bukan? Tapi ada keunikan tersendiri jadinya. Gak tahu pasti ya, entah penulisannya yang salah atau memang disengaja atau apalah, kurang tahu juga kita ya. Ini masih jam berapa nih? Jam 8:30. Setengah 9, jadi belum terlalu, mungkin jam 9 nanti lebih ramai lagi dari ini sih. Pasti kalau itu. Ini lagi di Taman Bung Hatta. Naik ke atas tuh. Salah ya? Naik ke atas itu kita ya? Naik ke atas kita? Boleh? Kok kenapa takut masuk kamera, Mi? Nah, segan aku. Aduh. Senyumlah kau ikut, Oke, aku ini pertama kali ke Bung Hatta ya. Sebelumnya aku gak pernah ke Bung Hatta ini. Ke jam gadang lumayan sering ya, tapi kalau ke Bung Hatta baru kali ini. Tuh, Taman Bung Hatta. Oras, bos.
Itu aja sih. Kalau biasanya ada ini nggak nih? Air terjunnya itu di mana? Ya situ ya? Sana ya? Sana. Oh, sana. Itu dekat jam gadang. Oh, itu dekat jam gadang. Oh. Senyumlah kau sikit. Bukalah maskermu. Ya. Ah, Itu ke kupas lah. bukalah maskernya. Blok awak. Tolong. Dia gitu. Nah, tahukah teman-teman, dahulunya di halaman jam gadang ini pernah dijejerkan mayat yang ditembak sebanyak 187 orang, dan mayat tersebut dijejer di halaman jam gadang ini. Nah, pasti nggak ada yang tahu kan. Nah, itu kejadian itu terjadi di tahun 1958 sampai 1961 pada masa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang dikenal dengan pasukan PRRI. Terjadi pertempuran antara PRRI dengan Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Dikala itu, APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak. Dan dari 187 orang itu, hanya 17 orang saja yang merupakan anggota dari PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan selebihnya hanya masyarakat sipil biasa. Seluruh mayat yang mati tertembak itu kemudian dijejer di seluruh halaman jam gadang, geng. Waduh, ngeri juga tuh kalau dipikir-pikir. Nah, mungkin hanya sekian informasi dari Mr. Nobody. Lagian aku udah mengelilingi seluruh areal jam gadangnya juga ya. Dan aku udah ke Taman Bung Hatta juga yang ada di dekat jam gadang ini. Sepertinya aku nggak bakalan lama-lama lagi karena udah mulai malam juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga informasi-informasi tersebut bisa menambah wawasan kita semua ya, geng. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bye-bye.